Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Mawadah dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Perbankan Syariah kelas 3B dengan nomor NIM 2007-02-5023. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam. Dalam bidang muamalat, hukum asalnya adalah semua boleh kecuali ada yang melarangnya, yang berarti semua transaksi dibolehkan kecuali dalam ayat Al-Quran atau sunnah yang melarangnya. Sedangkan dalam ibadah, hukum asalnya adalah semuanya haram kecuali ada dalilnya yang menyuruhnya. Faktor-faktor penyebab terlarangnya transaksi yang pertama itu ada haram zatnya atau haram li zaiti, yang kedua ada haram selain zatnya yaitu haram li ghairi, dan yang ketiga tidak sah atau tidak lengkap akadnya. Yang pertama ada haram zatnya. Transaksi ini dilarang karena objek atau barang dan jasa yang ditransaksikan juga dilarang, seperti minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi transaksi jual beli minuman adalah haram walaupun akad jual belinya sah. Yang kedua ada haram selain zatnya, yaitu tadlis. Tiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Kerelaan ini dibangun atas dasar mempunyai informasi yang sama, sehingga tidak ada antara pihak yang tidak mengetahui informasi di pihak lain. Tadlis terjadi dalam 4 hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Yang pertama yaitu kuantitas. Contohnya, pedagang yang mengurangi takaran atau timbangan barang yang dijualnya. Yang kedua ada kualitas. Contohnya itu penjual yang menyembunyikan barang yang cacat yang ditawarkannya. Yang ketiga ada harga. Contohnya seperti seorang tukang beca yang menarikkan tarif beca yang 10 kali lipat kepada turis karena ketidaktahuannya terhadap harga pasaran tersebut. Yang keempat ada waktu penyerahan. Contohnya yaitu seorang konsultan yang berjanji untuk menyelesaikan proyek dalam waktu 2 bulan untuk memenangkan tender, padahal konsultan tersebut tahu bahwa proyek itu tidak dapat diselesaikan dalam waktu tersebut. Yang kedua ada rekayasa pasar dalam demand. Rekayasa pasar dalam demand ini terjadi bila produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah banyak permintaan yang datang terhadap suatu produk sehingga harga jual produk ini akan naik. Biasanya terjadi dalam bursa saham. Ini saya akan menjelaskan pengertian dari rekayasa pasar dalam suplai. Rekayasa pasar dalam suplai ini terjadi bila seorang produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi suplai agar harga produk yang dijualnya naik. Dalam istilah fikih dikenal dengan ikhtikar. Ikhtikar ini biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier, yakni membuat produsen atau penjual lain masuk pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar monopoli. Karena itu biasanya orang menyamakan dengan ikhtikar, monopoli, dan penimbun. Padahal tidak selalu seorang monopolis melakukan ikhtikar. Ikhtikar terjadi bila syarat-syarat di bawah ini terpenuhi, yaitu yang pertama, mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stok atau mengenakan entry barriers. Yang kedua, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelumnya. Yang ketiga itu mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan. Yang kedua, ada rekayasa pasar dalam demand. Rekayasa pasar dalam demand ini terjadi bila produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah banyak permintaan yang datang terhadap suatu produk sehingga harga jual produk ini akan naik. Biasanya terjadi dalam bursa saham. Yang ketiga yaitu goror. Goror adalah situasi di mana terjadi incomplete information karena adanya ketidakpastian antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Goror ini biasanya terjadi apabila perubahan dari yang bersifat pasti menjadi tidak pasti. Dalam goror ini dapat terjadi dalam 4 hal, yaitu yang pertama kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Kuantitas itu contohnya jual beli agent, yang kedua itu kualitas, contohnya menjual anak sapi yang masih di dalam kandungan, yang ketiga itu harga, yaitu ada 2 harga dalam satu kontrak, yang keempat itu terakhir contohnya itu menjual barang yang sedang dicari atau hilang. Bila terjadi salah satu atau lebih dari faktor-faktor di atas, diubah dari curtain menjadi uncurtain, maka terjadilah gharar. Yang keempat ada riba. Dalam fikih dikenal ada 3 jenis riba, yaitu yang pertama ada riba fadl, disebut juga dengan riba bayu, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Pertukaran ini menimbulkan ketidakjelasan atau gharar bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini menimbulkan kezaliman kepada salah satu pihak. Rasulullah dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran, timbangan, dan tunai. Kelebihannya adalah riba.
Perak dengan perak harus sama takaran, timbangan, dan tunai. Kelebihannya adalah riba. Gandum dengan gandum harus sama takaran, timbangan, dan tunai. Kelebihannya adalah riba. Tepung dengan tepung harus sama takaran, timbangan, dan tunai. Kelebihannya adalah riba. Korma dengan korma harus sama takaran, timbangan, dan tunai. Kelebihannya adalah riba. Garam dengan garam harus sama takaran, timbangan, dan tunai. Kelebihannya adalah riba. Riwayat Muslim. Di luar keenam jenis barang tersebut dibolehkan asal dilakukan penyerahannya pada saat yang sama. Contoh, dalam saat perbankan, riba dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan cara tunai atau spot. Yang kedua ada riba nasiah. Nasiah adalah penangguhan, penyerahan, atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasiah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Imam Sarkhzi mengatakan riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwan atau pendanaan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Yang ketiga ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Dalam perbankan konvensional, riba jahiliyah ini dipraktekkan dalam transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya. Yang ketiga yaitu tidak sah. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan tidak lengkap akadnya bila terjadi salah satu dari faktor-faktor berikut ini, yaitu yang pertama, rukun dan syarat tidak terpenuhi, yang kedua, terjadi ta'aluk, yang ketiga, terjadi two in one. Ada rukun dan syarat. Rukun adalah suatu yang wajib ada dalam suatu transaksi. Pada umumnya rukun ada tiga, yaitu pelaku, objek, dan ijab kabul. Akad menjadi batal bila terjadi tiga hal, yaitu kesalahan dan keliruan objek, yang kedua paksaan atau ikhrah, yang ketiga itu penipuan. Bila rukun di atas terpenuhi, maka transaksi yang dilakukan yaitu sah. Namun bila rukun tidak terpenuhi, baik satu atau lebih, maka transaksi menjadi batal. Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Contohnya adalah bahwa pelaku transaksi haruslah orang yang cakap hukum. Bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fasid atau rusak. Syarat yang tidak boleh yaitu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menggugurkan hukum, bertentangan dengan rukun, atau mencegah berlakunya hukum. Ta'aluk. Ta'aluk terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan di mana berlakunya akad satu tergantung dengan akad yang kedua. Dalam terminologi fikih, kasus di atas disebut bai al-inah. Yang terakhir ada two in one. Two in one ini adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus sehingga terjadi ketidakpastian atau gharar mengenai akad mana yang harus digunakan atau berlaku. Two in one ini terjadi bila semua ketiga faktor di bawah ini terpenuhi. Yang pertama, objek sama, yang kedua, pelaku yang sama, dan yang ketiga, jangka waktu yang sama. Bila satu saja dari faktor di atas tidak terpenuhi, maka two in one ini tidak terjadi. Contoh dari two in one adalah transaksi sewa dan beli. Dalam transaksi ini terjadi gharar dalam akad karena ada ketidakjelasan akad mana yang berlaku, akad beli atau akad sewa. Karena itulah maka transaksi sewa dan beli ini diharamkan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.